Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, 3 pengedar uang palsu di Sumeneb dibekuk polisi. Barang bukti upal senilai 27 juta rupiah disita. Modusnya saudara, para pelaku nekat transaksi jual beli kayu dengan uang palsu. Para pelaku Soheb, Dahri, dan Mas Huri, ketiganya warga Kecamatan Lenteng, Sumeneb, dibekuk Satreskrim Polres Sumeneb. Penangkapan bermula saat para pelaku bertransaksi jual beli kayu dengan korban. Transaksi dilakukan melalui telepon. Saat pembayaran, korban mengetahui pelaku menggunakan uang palsu sehingga dilaporkan ke polisi. Saat ditangkap, pelaku sempat mengelak sebelum akhirnya barang bukti uang palsu ditemukan oleh polisi. Setelah diketahui bahwa uang pecahan tersebut palsu, kemudian penyidik kami dengan anggota melakukan lidik siapa yang membeli kayu tersebut. Jadi kami buka karena itu melalui hubungannya dia tidak kenal, cuma melalui handphone. Jadi kami melakukan penyelidikan terkait dengan itu. Diketahui bahwa pelaku itu berinisial SH. Dari alamat desa Laklau, Kecamatan Lenteng. Terus berlanjut dari SH itu kemudian kami menangkap ya MH dan MD pada waktu itu. Kini barang bukti lembaran uang palsu senilai 27 juta rupiah dan tumpukan kayu hasil kejahatan disita oleh polisi. Fatur Rozi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, Satlantas Polres Trenggalek menangkap seorang perempuan parubaya dalam bus. Perempuan itu diduga menjadi pelaku pencurian di rumah majikannya di Surabaya. Dari tasnya, saudara, polisi menyita puluhan lembar mata uang asing dan sepasang cincin emas. Polisi lalu lintas menghentikan bus dari Surabaya di Simpang 3 Widowati, Ngatru, Trenggalek. Dari dalam bus, polisi membekuk seorang wanita bernama Rianti, lalu dibawa ke pos polisi. Penangkapan Rianti ini menindaklanjuti informasi dari Polsek Sukolilo, Surabaya. Rianti adalah asisten rumah tangga di Surabaya yang diduga kuat pelaku pencurian di rumah majikannya. Setelah mencuri, Rianti hendak pulang ke rumahnya di Sumbergedong, Trenggalek. Dari dalam dompet terduga pencuri, polisi menemukan puluhan lembar uang dolar Amerika, ringgit hingga yen. Selain itu ada kotak berisi sepasang cincin emas. Kasat Lantas Polres Trenggalek, AKP Mulyani, belum bisa memastikan keterlibatan Rianti dan siapa korban pencuriannya. Kita di 2 titik, akhirnya kita temukan seorang tersangka ibu-ibu yang notabene diinformasikan telah bawa tas, yaitu berupa 1 buah tas warna biru, puluhan lembar dolar baik Amerika, ringgit maupun dari Cina, lanjut 1 kotak yang berisi emas. Tersangka sih? Saat ini tersangka masih diminta keterangan dari reskrim. Kita serahkan untuk penghitungan uang. Saat terlihat tadi banyak uang rupiah juga, rupiah, dolar maupun ringgit. Sementara masih diminta keterangan dari rekan reskrim. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, terduga pelaku mencuri uang dan perhiasan majikannya di Sukolilo, Surabaya dengan merusak lemari tempat penyimpanan uang. Usai diperiksa di Mapolres Trenggalek, Rianti kini diserahkan ke Polsek Sukolilo. Dani Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, seorang perempuan mencuri tas berisi laptop dalam rumah di Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo, Rabu malam. Pencurian tersebut terekam kamera CCTV hingga akhirnya tersebar di media sosial. Pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita berkerudung ini terjadi di Desa Balongbendo, Sidoarjo, Rabu. Pelaku menyatroni rumah korban dengan mengendarai sepeda motor terekam kamera CCTV. Modusnya, pelaku masuk ke rumah korban, berpura-pura sebagai tamu dan sempat mengetuk pintu.
Dirasa tidak ada orang di dalam rumah, pelaku langsung masuk dan menggasak tas berisi laptop dari ruang tengah. Rami, tetangga korban, mengatakan pencurian sudah terjadi beberapa kali dan diduga pelakunya komplotan yang sama. Pencurian kali ini terjadi memanfaatkan kondisi rumah yang sedang ditinggal penghuni beraktivitas namun pintu terbuka. Anak-anak pas tibaan, jadi jalan kan sepi. Terus udah berapa kali kejadian di sini? Setahu saya yang di Viralno ini di grup kampung sini cuma sekali, tapi kayaknya dia sudah sering. Dulu di tempat kosnya, sekarang di rumahnya dia. Gitu. Kalau dari ciri-ciri orangnya ini ada yang serupa nggak kejadiannya? Oh, kalau yang dulu nggak jelas orangnya, cowok apa cewek nggak tahu. Tapi kalau ini benar-benar kelihatan jelas kalau yang ambil itu ya ibu-ibu. Korban tidak melapor ke polisi namun menyebar video pelaku di media sosial agar warga lebih waspada bila ada orang asing yang bertamu. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda menyebut puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 2024. Masyarakat diimbau waspada banjir, longsor, dan angin kencang. Pancaroba atau peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan sudah terjadi. Hal ini ditandai dengan turunnya hujan di beberapa wilayah di Jawa Timur pada bulan November ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda memprediksi bahwa puncak musim hujan akan terjadi di bulan Januari hingga Februari 2024. Sedangkan hujan diperkirakan mulai merata di wilayah Jawa Timur pada Desember 2023. Hal-hal yang perlu diwaspadai masyarakat adalah banjir, tanah longsor, dan hujan disertai angin kencang. Hujan akan turun meskipun kadang masih belum merata. Namun sebenarnya untuk awal musim hujan di bulan November ini masih belum seluruh Jawa Timur. Kita perkirakan hanya sekitar 43% di bulan November ini, dan mungkin akan di bulan Desember akan sudah hampir seluruh wilayah Jawa Timur akan memasuki musim hujan, karena kita perkirakan memang di bulan Desember itu 50% wilayah Jawa Timur itu sudah awal musim hujannya di bulan Desember. Jadi sudah hampir 100% di bulan Desember di seluruh wilayah Jawa Timur akan berpotensi hujan secara merata. BMKG Juanda juga mengimbau masyarakat berhati-hati jika berteduh di bawah pohon, papan reklame, dan baliho saat hujan terjadi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya pelatih silat di Tulungagung ditetapkan menjadi tersangka kematian anak didiknya. Hingga seorang pria di Sumeneb nekat membunuh pasangan selingkuh istrinya saat di jalan raya. Selengkapnya saudara dalam Surabaya sepekan. Teka-teki penemuan kerangka perempuan yang dikubur dan dipeton di dalam kamar akhirnya terungkap. Korban adalah FT 21 tahun dan pelaku pembunuhan adalah suami korban berinisial SH 31 tahun. Tersangka mengaku membunuh istrinya pada bulan Oktober tahun 2021 lalu. Motifnya pria beranak dua ini cemburu karena korban dituduh berselingkuh. Pelaku memukul korban di tengkuknya menggunakan kayu hingga tewas. Jasadnya kemudian dikubur di dalam kamar mereka dan ditutup menggunakan beton. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penyidik Polres Tulungagung menetapkan pelatih silat berinisial DAR sebagai tersangka kasus kematian pelajar berinisial REB yang menjadi murid silatnya. Dari hasil pemeriksaan, saat latihan tersangka menendang korban hingga terjatuh ke belakang. Selang 2 hari setelah ditendang pelaku, korban dibawa ke rumah sakit karena panas tinggi, namun nyawanya tidak tertolong. Berdasarkan hasil autopsi di RSUD Dr. Iska Tulungagung menunjukkan jika korban mengalami pendarahan otak.
Polisi menjerat tersangka dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Isak tangis istri dan keluarga pecah ketika jenazah Praka Dwi Bekti Prowo Siniwoko tiba di rumah duka Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Jenazah diantarkan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Mayor Jenderal TNI Haryanto. Praka Dwi Bekti gugur usai kontak senjata dengan KKB di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Sabtu 25 November 2023 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah langsung diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan. TNI Angkatan Darat memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat yaitu dari Praka menjadi Kopral 2 atau Kopda Anumerta. Selain itu, keluarga juga menerima uang santunan. Angin kencang yang disertai hujan deras tersebut menerjang Desa Baturono, Kecamatan Sukoda di Lamongan. Peristiwa yang terjadi selama setengah jam itu membuat warga ketakutan. Akibat angin peristiwa ini, belasan rumah warga rusak bagian atapnya, genting rumah berterbangan dan hancur. Bahkan sejumlah rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu jebol. Musibah itu datang tiba-tiba diawali dengan mendung hitam dan hujan ringan. Saat hujan mulai deras dan hembusan angin kencang, warga tidak berani berada di dalam rumah karena takut rumahnya roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Seorang pria berinisial TJ 32 tahun warga desa Perenduan, Kecamatan Pragaan, Sumeneb membunuh pria berinisial SH 30 tahun di Jalan Raya Kecamatan Pragaan. Pelaku nekat lantaran korban telah berselingkuh dengan istrinya. Peristiwa bermula saat pelaku mendapati indikasi istrinya berselingkuh. Saat didesak, sang istri mengaku memang berselingkuh dengan korban. Pelaku marah dan menyimpan dendam. Selain beberapa hari, pelaku yang mencari korban mendapatinya sedang membonceng sang istri. Pelaku naik pitam hingga mengejar dan membacok korban dengan pisau yang dibawanya. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Kawanan ular bersarang di atap kelas sebuah SD negeri di Jember. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.